Namanya Pak Waryo, lelaki renta berusia 78 tahun yang tubuhnya ringkih dan batuk-batuknya sudah seperti nyanyian harian. Di desa tempatnya tinggal, sebagian orang mulai merasa keberadaannya merepotkan. Dia cuma jadi beban, kata salah seorang warga saat rapat dusun. Tanpa keluarga yang tinggal bersamanya, dan tanpa penghasilan tetap, Pak Waryo akhirnya diminta untuk pergi. Dengan tas kecil berisi pakaian lusuh dan sebotol obat batuk, ia melangkah meninggalkan rumah bambu peninggalan istrinya yang telah lama meninggal. Ia berjalan tanpa arah, melewati ladang, menyusuri bukit, hingga akhirnya ia sampai di pinggir hutan. Hari itu hujan turun pelan, dan tubuh tuanya menggigil. Ia menemukan sebuah cekungan di bawah pohon besar, dan memutuskan beristirahat di sana. Saat itulah, seekor kelinci liar muncul dari semak-semak. Binatang itu tidak tampak takut, malah mendekat pelan, dan duduk di depan Pak Waryo, seakan hendak menemani. Hari berikutnya, kelinci itu datang lagi, membawa daun-daun lebar di mulutnya. Pak Waryo tersenyum kecut, mengira itu cuma naluri binatang. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia mengambil daun itu, dan mencium aromanya harum, menyegarkan. Ia mencoba merebusnya dalam kaleng bekas yang ia temukan, dan meminum airnya. Aneh, malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak batuk parah. Hari-hari berlalu. Setiap pagi kelinci itu datang, membawa daun yang berbeda. Dan setiap hari pula, Pak Waryo merasa sedikit lebih kuat. Tenaganya pulih, tubuhnya tak lagi menggigil, dan batuknya mereda. Ia mulai berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti kemana kelinci itu pergi. Dan disinilah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu pagi, kelinci itu menghilang. Pak Waryo mencarinya, menyusuri jalur tanah hingga menemukan sebuah celah batu besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dari dalamnya keluar cahaya lembut kekuningan, seolah ada lentera menyala di dalam gua. Penasaran, Pak Waryo melangkah masuk perlahan. Langkah kaki Pak Waryo menggema pelan di dalam gua yang sempit tapi hangat. Udara di dalamnya berbeda, tidak lembab seperti biasanya, melainkan terasa bersih, sejuk, dan sedikit wangi seperti tanah basah yang baru disiram hujan. Cahaya kekuningan tadi ternyata berasal dari retakan-retakan batu yang memancarkan sinar aneh. Di ujung gua, Pak Waryo melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sebuah kolam kecil dengan air sebening kristal, dan di tepinya, kelinci itu sedang duduk. Tapi kini, kelinci itu tampak berbeda matanya, bersinar redup dan bulunya sedikit bersinar keperakan. Tiba-tiba, kelinci itu berbicara. Suaranya halus, seperti desir angin. Waryo, kau telah bersabar, dan kau telah bertahan. Kini waktunya kau tahu, ini bukan kebetulan. Pak Waryo hampir terjungkal ke belakang. Kau bicara. Kelinci itu mengangguk pelan. Aku bukan sekadar hewan hutan. Aku penjaga tempat ini, sebuah tempat penyembuhan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang ditolak, dilupakan, tapi tidak menyerah. Pak Waryo menatap kolam itu. Airnya seakan berdenyut pelan, memantulkan cahaya hangat yang mengusir dingin dari tubuhnya. Minumlah, kata kelinci itu. Air ini akan menyembuhkan lebih dari tubuhmu. Tanpa ragu, Pak Waryo menekuk lututnya dan menadahkan tangannya. Lalu meneguk air itu, hangat manis, seperti meneguk sinar matahari yang lembut. Dan seketika itu juga, tubuhnya seperti diremas oleh kekuatan yang halus, tapi kuat tulang-tulangnya. Retak kecil lalu menyatu kembali. Sendi-sendinya lemas lalu kencang. Paru-parunya terasa lapang. Ia menghela napas panjang, napas pertama yang utuh dalam puluhan tahun. Tapi air itu bukan hanya menyembuhkan tubuh. Tiba-tiba kenangan-kenangan lama datang kembali. Masa kecilnya, istrinya yang tersenyum saat memasak sayur lodeh. Anak laki-laki mereka yang hilang saat kerusuhan di kota. Dan perasaan bersalah yang selama ini menggerogoti-nya karena tak pernah mencari sang anak dengan sungguh-sungguh. Pak Waryo menangis. Bukan karena sakit, tapi karena seluruh rasa yang selama ini ia pendam akhirnya pecah, mengalir seperti arus sungai. Lalu kelinci itu berkata, waktu kita belum selesai, masih ada satu perjalanan lagi yang harus kau tempuh. Pak Waryo menatap kelinci itu dengan mata yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kemana aku harus pergi? Ke tempat asalmu, desa yang mengusirmu. Tapi kali ini, kau kembali bukan sebagai orang lemah. Kau kembali membawa sesuatu yang hanya orang terpilih bisa bawa. Pak Waryo berdiri. Ia merasakan tanah di bawah kakinya seperti membimbing.
Cahaya dari dalam gua menyusup ke dalam dadanya, menguatkan langkahnya. Ia menatap jalan pulang bukan dengan dendam, tapi dengan tujuan. Dan saat ia keluar dari gua, langit tampak berbeda. Awan membuka jalan, dan cahaya pagi menyambutnya seperti sahabat lama. Tapi ia belum tahu, desa itu sedang menghadapi masalah besar. Masalah yang hanya dia yang bisa mengatasinya. Pak Wario menuruni bukit menuju desa, mengenakan jubah sederhana dari kulit pohon yang ia temukan dalam perjalanan. Wajahnya masih sama, namun sorot matanya berbeda, penuh ketenangan dan keyakinan. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan sempat ragu. Tak percaya lelaki tua yang dulu mereka usir kini berdiri tegak. Langkahnya ringan seperti anak muda. Saat ia masuk ke pelataran desa, suasana sedang kacau. Sumur satu-satunya kering, hasil panen gagal, dan banyak warga jatuh sakit akibat air sungai yang tercemar. Mereka panik, bingung, tak tahu harus meminta tolong ke siapa. Pak Wario tidak bicara banyak. Ia hanya meminta ember, sikat daun pisang, dan waktu. Ia berjalan ke sumur, menyentuh pinggirannya, dan mulai menaburkan daun-daun yang dulu dibawakan kelinci. Lalu, dari tas kecilnya, ia menuangkan setetes air dari gua air yang disimpannya dalam bambu kecil. Beberapa jam kemudian, suara air kembali terdengar dari dasar sumur. Jernih, dingin, dan saat pertama orang meminumnya, demam mereka turun. Dalam 2 hari, semua yang sakit mulai pulih. Anak-anak bisa tertawa lagi. Sawah pun kembali hijau setelah Pak Wario mengajarkan cara membuat pupuk dari tanaman liar yang ia pelajari di hutan. Warga desa malu namun tersadar, berlutut di hadapan Pak Wario, tapi lelaki tua itu hanya mengangkat tangan pelan. Aku bukan orang suci, aku hanya orang yang diberi kesempatan kedua, dan kesempatan itu tidak datang 2 kali untuk semua orang. Sejak hari itu, Pak Wario tak pernah lagi dianggap beban. Ia menjadi penjaga pengetahuan baru, guru bagi yang muda, dan penyejuk hati bagi yang tua. Kelinci hutan itu sesekali terlihat di pinggir desa, seolah mengawasi dari kejauhan. Dan setiap pagi, saat embun turun di dedaunan, Pak Wario duduk di bawah pohon waru, menatap langit sambil tersenyum. Karena ia tahu, dalam hidup yang singkat ini, mukjizat kadang datang dalam wujud seekor kelinci. Sebab terkadang, yang diusir dari desa justru adalah yang datang membawa keselamatan.